Gadis ini terpaksa meninggalkan kuliah dan menuruti keinginan orang tuanya yang menjodohkannya dengan pria tua rekan bisnis ayahnya. Saat malam pertama, gadis itu terkejut saat pria tua ingin membuka semua. Aku, Naila, seorang perempuan berusia 27 tahun, tinggal sendiri di sebuah rumah sederhana di Purwakarta. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuatku merasa nyaman dan tenang. Sejak lulus SMA, aku memilih tinggal jauh dari orang tuaku yang tinggal di Jakarta. Aku kuliah sastra di Universitas Padjadjaran, Bandung, dan saat ini sedang menyelesaikan skripsiku tentang kajian feminisme dalam puisi-puisi Indonesia modern. Hidupku mungkin terdengar membosankan bagi sebagian orang, tapi bagiku, kesendirian adalah ruang untuk mengeksplorasi diri. Rumahku di Purwakarta adalah tempat pelarianku. Kadang-kadang, tetangga datang mengunjungi, membawa kue atau sekadar bercerita tentang kehidupan desa yang damai. Mereka sering mengomentari statusku sebagai perempuan lajang yang tinggal sendirian. Ada yang menyindir dengan halus, ada juga yang blak-blakan bertanya kapan aku akan menikah. Tapi aku selalu menjawab dengan senyum tipis, masih ada banyak hal yang ingin ku selesaikan sebelum memikirkan pernikahan. Kedua orang tuaku, Pak Agus dan Bu Rina, adalah pengusaha tekstil sukses di Jakarta. Mereka memiliki toko grosir baju yang cukup besar di Pasar Tanah Abang. Namun, hubungan kami tidak terlalu dekat. Sejak kecil, aku lebih sering diasuh oleh nenekku di Bogor, sementara mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Bahkan setelah kuliah, aku jarang pulang ke Jakarta. Bukan karena aku membenci mereka, melainkan karena ada rasa jarak yang sulit dijelaskan. Mereka tampaknya selalu menganggapku sebagai anak yang harus patuh pada aturan mereka, tanpa benar-benar peduli apa yang aku inginkan. Hari-hariku di Purwakarta biasanya dimulai dengan secangkir teh hangat di pagi hari. Aku akan duduk di meja kerja kecil di kamarku, membuka laptop tua yang sudah mulai lambat, dan mulai mengetik skripsiku. Sesekali aku mendapatkan pesan singkat dari teman-temanku, atau telepon dari ibu yang selalu menanyakan kapan aku akan pulang. Aku selalu mencari alasan untuk menunda kunjungan itu. Entah kenapa, aku merasa bahwa Jakarta dan keluargaku di sana selalu membawa beban tersendiri. Namun, satu sore di bulan Mei, ketika matahari mulai tenggelam di balik gunung, ponselku berdering. Nomor yang tertera di layar adalah nomor telepon rumah orang tuaku. Aku ragu sejenak sebelum mengangkat telepon itu. Suara ibu terdengar cemas, sesuatu yang jarang aku dengar darinya. "Naila, kamu baik-baik saja?" tanyanya langsung tanpa basa-basi. "Baik, Bu," jawabku singkat, mencoba menyembunyikan rasa aneh yang mulai merayap di hatiku. "Kamu harus pulang ke Jakarta besok. Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Aku terdiam. Ada nada mendesak dalam suaranya, sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. "Apa yang terjadi, Bu?" Ibu menghela napas panjang. "Ini soal keluarga. Kamu harus datang sendiri. Kami tidak bisa menjelaskannya lewat telepon." Perasaanku mulai bergolak. Apa yang begitu penting hingga harus dibicarakan secara langsung? Kenapa ibu terdengar begitu tegang? Aku mencoba bertanya lagi, tapi ia hanya berkata singkat, "Datang saja, Nak. Besok pagi." Setelah telepon ditutup, aku duduk diam di kursi kayu di ruang tamu, memandangi layar ponselku yang sudah gelap. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, seperti firasat buruk yang tidak bisa kujelaskan. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca buku, tapi kata-kata di halaman itu tidak masuk ke dalam kepala. Malam itu, aku tidur dengan perasaan gelisah, tidak tahu apa yang menungguku di Jakarta. Esok paginya, aku berangkat ke Jakarta dengan bus antar kota. Selama perjalanan, aku terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk. Apakah ada yang sakit? Apakah bisnis mereka bangkrut? Atau apakah ini tentang diriku? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku tanpa jawaban yang jelas. Saat tiba di rumah orang tuaku di Jakarta, suasana terasa berbeda. Rumah yang biasanya ramai dengan aktivitas karyawan dan pembeli kini terasa sunyi. Ibu membukakan pintu dengan wajah pucat, sementara ayah duduk di ruang tamu dengan ekspresi muram. Mereka tampak seperti sedang menunggu sesuatu yang besar. "Naila," kata ibu pelan, "kami perlu bicara serius denganmu." Aku duduk di sofa, jantungku berdebar-debar. "Apa yang terjadi, Bu? Ayah?" Ayah menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Bisnis kami sedang dalam masalah besar." Aku duduk di sofa dengan perasaan tidak menentu, mendengarkan ayah dan ibu menjelaskan situasi mereka. Kata-kata mereka seperti pukulan bertubi-tubi yang membuatku sulit bernapas.
Bisnis kami sedang mengalami kesulitan besar, kata ayah dengan suara berat. Kami punya utang yang sangat besar kepada seorang pengusaha tekstil ternama di Jakarta Utara. Namanya Pak Herman. Ibu melanjutkan dengan nada cemas, utang itu mencapai 70 juta rupiah, Naila. Kami sudah berusaha mencari cara untuk melunasinya, tapi kondisi pasar saat ini begitu buruk. Jika kami tidak bisa membayar dalam waktu dekat, konsekuensinya akan sangat fatal. Aku mencoba menenangkan diri, meskipun hatiku mulai terasa sesak. Kenapa kalian tidak memberitahuku lebih awal? Aku bisa saja membantu mencari solusi. Ayah Menggeleng, Pelen. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan uangmu. Selain itu, kamu sudah cukup banyak berkorban untuk keluarga ini. Kami tidak ingin membebani kamu lagi. Tapi aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Ada keheningan yang aneh di antara mereka, seperti dua orang yang saling menunggu untuk berbicara tetapi ragu. Akhirnya, ibu mengambil napas panjang dan berkata, sebenarnya, Pak Herman memberikan satu solusi agar utang ini bisa lunas tanpa harus dibayar secara tunai. Solusi apa? Tanyaku. Meskipun firasat buruk mulai merayapi pikiranku, ibu menundukkan kepala, sementara ayah melanjutkan dengan suara yang hampir tak terdengar. Dia bersedia melunasi seluruh utang kami jika kamu bersedia menikah dengannya. Aku terdiam. Dunia rasanya berhenti berputar. Apa yang baru saja aku dengar? Menikah? Dengan Pak Herman? Seorang pengusaha tua yang bahkan belum pernah kukenal? Tidak mungkin, kataku akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti jam. Aku tidak bisa melakukan itu. Ini gila. Ibu memegang. Tanganku erat-erat. Naila, kami tahu ini sangat berat bagimu. Tapi tolong, pikirkanlah. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Jika kita gagal membayar utang ini, semuanya akan hancur. Kamu tahu sendiri bagaimana kerasnya persaingan di dunia usaha. Kita tidak punya pilihan lain. Aku menarik tanganku dari genggaman ibu, berdiri dari sofa, dan mulai berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Pikiranku kacau. Bagaimana bisa mereka meminta hal seperti ini? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa aku akan rela mengorbankan hidupku demi sebuah utang? Aku tidak bisa, kataku dengan suara gemetar. Aku masih muda. Aku punya impian, cita-cita, kehidupan yang ingin aku jalani. Aku tidak bisa menikah hanya karena kalian butuh uang. Ayah bangkit dari kursinya dan mendekatiku. Wajahnya tampak lelah, namun matanya memohon. Kami tahu ini tidak adil, Nak. Tapi percayalah, ini adalah jalan terbaik. Pak Herman adalah seorang pria baik. Dia sudah lama menjanda dan tidak memiliki anak. Ia hanya ingin seseorang yang bisa menemaninya di hari tuanya. Aku tertawa sinis. Jalan terbaik? Untuk siapa? Untuk kalian? Untuk bisnis kalian? Lalu bagaimana dengan aku? Apakah kalian pernah memikirkan perasaanku? Suara ibu terdengar. Larry, nyaris berbisik. Kami juga memikirkanmu, Naila. Hidupmu akan lebih mudah nanti. Pak Herman memiliki banyak aset. Kamu tidak perlu khawatir soal finansial. Setelah menikah, kamu bisa melanjutkan pendidikanmu atau melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi itu bukan kehidupan yang aku inginkan, bentakku. Air mata mulai mengalir deras di pipiku. Aku tidak mau dipaksa menikah dengan seseorang yang bahkan tidak aku kenal. Apalagi dengan pria seusianya. Kami semua terdiam selama beberapa saat. Suasana di ruangan itu begitu tegang, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ayah dan ibu tampak seperti dua orang yang kehabisan argumen, namun tetap berharap aku akan luluh. Akhirnya, aku duduk kembali di sofa, mencoba menenangkan diri. Berapa lama waktu yang kita miliki? Tanyaku dengan suara datar. Ibu dan ayah saling pandang sejenak sebelum ibu menjawab. Pak Herman memberi waktu seminggu untuk memutuskan. 1 minggu. 7 hari. Itu sangat singkat. Aku tidak tahu bagaimana caranya membuat keputusan sebesar ini dalam waktu yang begitu sempit. Aku hanya tahu satu hal. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku kembali ke kamar tidur yang biasa aku gunakan saat berkunjung ke rumah orang tuaku. Aku duduk di tepi tempat tidur, memegang ponselku, dan mencoba mencari informasi tentang Pak Herman. Namun, aku tidak menemukan banyak hal. Hanya beberapa artikel online tentang bisnis tekstilnya, yang disebut-sebut sebagai salah satu pabrik bahan baju terbesar di Jakarta Utara. Foto-fotonya menunjukkan seorang pria paruh baya dengan wajah tegas dan tubuh yang masih tegap. Aku mencoba membayangkan diriku hidup bersamanya, tetapi gambaran itu langsung membuatku merinding. Esok harinya, Pak Herman datang ke rumah.
Orang tuaku telah mengatur pertemuan ini tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Ketika bel pintu berbunyi, aku merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar. Aku ingin kabur, tapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Pak Herman masuk ke ruang tamu dengan senyum ramah. Dia memperkenalkan dirinya dengan sopan, meskipun aku bisa merasakan tatapannya yang intens. Dia tampak seperti pria yang terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan. Selama pembicaraan itu, dia berusaha menunjukkan sisi baiknya, bercerita tentang hobinya, tentang filosofi hidupnya, dan tentang rencananya untuk masa depan. Namun, aku hanya bisa mendengarkan dengan separuh hati, sementara pikiranku berputar-putar mencari jalan keluar. Setelah pertemuan itu, aku merasa semakin terjebak. Aku tahu bahwa jika aku menolak, bisnis keluarga akan hancur, dan orang tuaku mungkin tidak akan pernah pulih dari kegagalan itu. Tapi jika aku menerima, aku akan kehilangan kebebasanku, impianku, dan kemungkinan untuk menemukan cinta yang sebenarnya. Malam itu, aku menulis puisi di buku harianku. Puisi tentang jeratan nasib, tentang perempuan yang dipaksa memilih antara harga diri dan tanggung jawab. Aku tidak tahu apakah puisi itu akan menjadi pelipur lara atau hanya sekadar ungkapan keputusasaan. Yang jelas, aku tahu satu hal, keputusan yang akan aku ambil dalam beberapa hari ke depan akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, setelah pertemuan dengan Pak Herman, aku tidak bisa tidur. Aku terbaring di tempat tidur dengan mata terbuka lebar, memandangi langit-langit kamar yang gelap. Pikiranku dipenuhi oleh segala kemungkinan buruk yang akan terjadi jika aku menolak pernikahan ini. Bisnis keluarga hancur, orang tuaku kehilangan segalanya, dan mungkin mereka akan merasa malu di hadapan teman-teman bisnis mereka. Namun, di sisi lain, aku juga takut untuk mengatakan, ya. Bagaimana rasanya hidup bersama seorang pria yang jauh lebih tua dariku? Bagaimana aku bisa menjalani hari-hari tanpa cinta, tanpa kebebasan? Pagi datang dengan cepat, membawa sinar matahari yang menyusup melalui celah-celah tirai. Aku bangun dengan tubuh yang terasa berat, seperti beban raksasa menekan dadaku. Ibu sudah menyiapkan sarapan di meja makan, tapi aku hanya memainkan sendok di dalam mangkukku tanpa nafsu. Suasana di rumah begitu tegang, seolah-olah semua orang tahu bahwa keputusan besar sedang menanti. Kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu lakukan? Tanya ibu akhirnya, suaranya terdengar hati-hati, seolah takut membuatku marah. Aku menundukkan kepala, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku masih bingung, Bu. Ini bukan keputusan yang mudah. Ibu menghela napas panjang. Naila, kami tahu ini sangat sulit bagimu. Tapi percayalah, ini adalah jalan terbaik untuk kita semua. Kamu harus berpikir tentang masa depan keluarga. Ini, masa depan keluarga atau masa depanmu dan ayah, balasku, suaraku terdengar lebih keras dari yang aku maksudkan. Bagaimana dengan masa depanku? Ibu terdiam. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, namun tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu dia merasa bersalah, tapi dia juga tidak punya pilihan lain. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Ketakutan kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang terus berulang. Setiap kali aku mencoba membayangkan diriku menikahi Pak Herman, perasaan mual langsung menyergap. Aku mencoba mencari cara lain untuk melunasi utang keluarga, tetapi semua ide yang muncul dalam pikiranku terasa sia-sia. Aku bahkan sempat berpikir untuk menjual barang-barang pribadiku atau mencari pinjaman bank, tapi jumlahnya pasti tidak akan cukup. Akhirnya, pada hari ke-6, aku duduk di beranda rumah, menatap langit sore yang mulai meredup. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, dengan dua pilihan yang sama-sama menyakitkan, menyerah pada nasib atau melawan arus meskipun tahu konsekuensinya. Aku ingat kata-kata salah satu puisi favoritku, kadang-kadang, kehidupan memaksa kita untuk menjadi pelaut di lautan yang tak kita pilih. Mungkin inilah saatnya aku belajar berlayar, meskipun ombaknya begitu ganas. Aku akan melakukannya, kataku akhirnya kepada ibu saat dia mendekatiku di beranda. Suaraku terdengar datar, seperti bukan milikku sendiri. Ibu menatapku dengan mata terbelalak. Kamu yakin? Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku meronta-ronta. Aku akan menikahi Pak Herman. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Tanya ibu, nada suaranya penuh harap. Aku tidak akan memiliki anak dari pernikahan ini, jawabku tegas. Aku tidak mau hidupku benar-benar terperangkap. Jika aku harus menjalani ini, aku ingin tetap memiliki kendali atas hidupku. Ibu tampak ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, kami akan bicarakan ini dengan Pak Herman. Terima kasih, Naila. Kami sangat bersyukur.
Aku hanya bisa tersenyum tipis, meskipun hatiku terasa kosong. Aku tahu bahwa keputusan ini bukanlah bentuk pengorbanan semata, melainkan juga bentuk kompromi dengan nasib yang tidak adil. Pernikahan diatur dengan cepat, hanya dalam waktu seminggu. Semua persiapan dilakukan oleh ibu dan Pak Herman, sementara aku hanya pasrah mengikuti alurnya. Gaun pengantin yang indah dibeli, undangan disebar ke kerabat dekat, dan acara resepsi diselenggarakan di sebuah gedung mewah di Jakarta Utara. Semua tampak begitu sempurna, namun bagi aku, itu hanya topeng yang menutupi kehampaan di dalam hatiku. Pada hari pernikahan, aku berdiri di depan cermin, memandangi diriku sendiri dalam gaun putih yang elegan. Mataku terlihat kosong, seperti jiwa yang telah kehilangan semangat. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa seperti dipaksakan. Ketika ayah menggandeng tanganku untuk menuju altar, aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tali-tali. Tak terlihat, Pak Herman tampak tampan dalam setelan jas hitamnya. Dia tersenyum ramah, meskipun aku bisa merasakan bahwa senyum itu lebih seperti formalitas daripada ekspresi kebahagiaan. Saat ijab kabul diucapkan, aku merasakan sesuatu yang dingin merambat di sekujur tubuhku. Rasanya seperti aku baru saja menandatangani kontrak penjara tanpa batas waktu. Setelah upacara selesai, kami duduk di pelaminan, menerima ucapan selamat dari para tamu. Beberapa teman lamaku datang dan memberikan senyum palsu, sementara yang lain hanya menatapku dengan rasa iba. Aku tahu mereka bertanya-tanya apa yang membuatku menerima pernikahan ini, tapi aku tidak punya jawaban yang bisa mereka pahami. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku dan Pak Herman kembali ke rumah baruku, yang dulunya adalah rumahnya. Rumah itu besar dan mewah, dengan dekorasi modern yang serba mahal. Namun, bagi aku, itu terasa seperti istana kosong yang penuh dengan keheningan. Kamu bisa tidur di kamar manapun yang kamu suka, kata Pak Herman saat kami tiba di rumah. Aku tidak akan memaksa apapun padamu. Aku menatapnya dengan heran. Kenapa? Kau melakukan ini? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tajam dari yang aku maksudkan. Dia tersenyum tipis. Melakukan apa? Menekehiku. Apa kau benar-benar menginginkanku, atau kau hanya ingin membantu keluargaku karena kau merasa iba? Pak Herman terdiam sejenak sebelum menjawab. Keduanya, mungkin. Aku memang ingin seseorang yang bisa menemaniku di hari tuaku. Tapi aku juga tahu bahwa keluargamu sedang kesulitan. Lagi pula, aku tidak bisa memaksamu mencintaiku. Yang bisa aku lakukan adalah mencoba menjadi suami yang baik. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jawabannya terdengar tulus, namun itu tidak mengubah fakta bahwa pernikahan ini bukan pilihan yang aku inginkan. Aku hanya mengangguk pelan sebelum pergi ke kamar yang telah disediakan untukku. Di kamar itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi gaun pengantinku yang masih melekat di tubuhku. Aku merasa seperti seorang penjahat yang baru saja melakukan dosa besar, meskipun aku tahu bahwa keputusan ini diambil demi keluarga. Air mata mulai mengalir deras di pipiku, dan aku menangis dalam diam, membiarkan semua emosiku keluar tanpa suara. Esok paginya, aku bangun dengan kepala yang terasa berat. Aku mencoba menata ulang pikiranku, mencoba menerima kenyataan bahwa hidupku sekarang telah berubah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti. Aku harus belajar bertahan, meskipun hatiku terasa seperti abu yang terbakar habis. Hari-hari pertama setelah pernikahan berjalan seperti sebuah rutinitas tanpa jiwa. Aku dan Pak Herman hidup dalam rumah yang sama, namun kami seperti dua bayangan yang tidak pernah bertemu. Dia sibuk dengan urusan bisnisnya di pagi hari, sementara aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau di taman belakang rumah, mencoba melarikan diri dari realitasku sendiri. Terkadang, aku membayangkan bagaimana rasanya jika hidup ini bisa diulang. Mungkin aku akan memilih untuk tetap tinggal di Purwakarta, menyelesaikan skripsiku, dan menjalani kehidupan yang jauh lebih sederhana. Namun, nasib tidak memberi pilihan. Aku sudah membuat keputusan, dan sekarang aku harus menerima konsekuensinya. Setiap kali aku berpikir tentang keluargaku, tentang wajah ayah dan ibu yang tampak lega setelah utang mereka lunas, aku merasa sedikit lebih kuat. Tapi itu hanya sesaat. Ketika malam datang dan aku duduk sendirian di ruang tamu yang luas, kesepian itu kembali menyergap seperti ombak besar yang menenggelamkan. Pada minggu kedua pernikahan, aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Pak Herman sering menerima telepon mendadak di tengah malam, dan setiap kali itu terjadi, dia akan bergegas masuk ke ruang kerjanya, menutup pintu rapat-rapat. Kadang-kadang, suaranya terdengar meninggi, meskipun aku tidak bisa mendengar isi percakapan secara jelas.
Aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi aku tidak berani bertanya. Hubungan kami masih begitu kaku, dan aku tidak ingin memancing konflik. Suatu sore, ketika Pak Herman sedang keluar untuk bertemu mitra bisnisnya, aku tak sengaja menemukan sebuah folder tebal di meja kerjanya. Folder itu terbuka, dan beberapa dokumen tersebar di atas meja. Awalnya, aku hanya berniat membereskan dokumen-dokumen itu agar tidak berserakan, tapi saat aku melihat sekilas isi dokumennya, jantungku mulai berdebar-debar. Di dalam dokumen itu, ada laporan keuangan pabrik tekstil milik Pak Herman, dan angka-angkanya menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Pendapatan bulanan turun drastis, sementara pengeluaran terus membengkak. Ada juga daftar nama mitra bisnis yang dicoret-coret dengan tinta merah, disertai catatan seperti tidak lagi bekerja sama atau menolak pembayaran. Aku tidak mengerti semua istilah teknis dalam dokumen itu, tapi satu hal yang jelas, bisnis Pak Herman sedang dalam masalah besar. Aku cepat-cepat menyetap folder itu dan meletakkannya kembali di tempat semula. Jantungku masih berdegup kencang saat aku kembali ke kamarku. Apa artinya ini? Apakah Pak Herman menyembunyikan sesuatu dariku? Ataukah ini hanya fluktuasi normal dalam dunia bisnis? Aku tidak tahu, tapi firasat buruk mulai merayapi pikiranku. Beberapa hari kemudian, aku menyadari bahwa suasana di rumah semakin tegang. Pak Herman jarang tersenyum lagi, dan matanya selalu terlihat lelah. Dia sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, menelepon orang-orang yang tidak aku kenal, dan kadang-kadang bahkan terlihat marah-marah di telepon. Suatu malam, aku mendengar suara barang jatuh dari ruang kerjanya. Aku ragu sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengetuk pintunya. "Ada apa?" tanyanya ketika pintu terbuka. Suaranya terdengar dingin, hampir seperti marah. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," kataku pelan, mencoba menyembunyikan rasa cemas di hatiku. Pak Herman menghela napas panjang sebelum akhirnya mengundangku masuk. Ruangan itu penuh dengan kertas berserakan, dan wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Dia duduk di kursi di balik meja kerjanya, menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Bisnisku sedang mengalami kesulitan," katanya akhirnya, suaranya terdengar lelah. "Beberapa mitra dagangku mundur, dan pemasok utama kami baru-baru ini membatalkan kontrak. Aku sedang mencoba mencari solusi, tapi situasinya semakin buruk." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa simpati padanya, meskipun hubungan kami masih sangat formal. "Apakah ada yang bisa aku bantu?" tanyaku akhirnya, meskipun aku tahu jawabannya mungkin tidak. Dia menggeleng pelan. "Tidak, ini bukan urusanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini." Namun, aku tidak bisa mengabaikan perasaan gelisah yang terus menghantuiku. Setiap kali aku melihat Pak Herman, aku merasakan beban besar yang ia tanggung sendirian. Aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang aku dan harga diriku. Ini juga tentang seseorang yang sedang berjuang melawan badai besar tanpa ada yang benar-benar memahaminya. Minggu-minggu berikutnya, situasi semakin memburuk. Karyawan pabrik mulai pulang lebih awal setiap harinya, dan beberapa di antaranya bahkan berhenti bekerja. Rumor tentang masalah keuangan Pak Herman mulai menyebar di kalangan pekerja dan mitra dagangnya. Aku mendengar beberapa percakapan di telepon yang tidak sengaja aku dengar, dan semuanya mengindikasikan bahwa bisnisnya benar-benar berada di ambang kehancuran. Pada bulan keempat pernikahan, aku mulai merasa seperti penonton dalam drama yang tidak pernah aku pilih untuk ikuti. Aku tahu bahwa Pak Herman sedang berusaha keras untuk menyelamatkan bisnisnya, tapi aku juga bisa merasakan bahwa usahanya mungkin tidak cukup. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya. Suatu malam, aku duduk di beranda belakang rumah, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Udara terasa dingin, tapi aku tidak peduli. Aku mencoba menulis puisi untuk meluapkan semua emosiku, tapi kata-kata yang keluar terasa kosong dan tidak berarti. Aku merasa seperti seorang penumpang di kapal yang sedang tenggelam, tanpa tahu apakah aku akan selamat atau ikut tenggelam bersamanya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasi bisnis Pak Herman. Aku diam-diam mulai menyelidiki dokumen-dokumen di ruang kerjanya saat dia tidak ada di rumah. Semakin banyak informasi yang aku temukan, semakin yakin aku bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa transaksi terlihat mencurigakan, dan ada indikasi bahwa beberapa mitra bisnisnya mungkin terlibat dalam sabotase. Namun, aku tidak punya cukup bukti untuk memastikan apapun. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Dan ternyata,
Firasat buruk itu tidak meleset. Malam itu, aku terbangun oleh suara gemuruh yang menggelegar. Awalnya, aku mengira itu hanya petir atau angin kencang yang menghantam atap rumah. Namun, ketika aku membuka mata dan mendengar jeritan dari luar jendela, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku bergegas bangkit dari tempat tidur, memakai jaket tipis untuk melindungi diri dari udara malam yang dingin, dan keluar dari kamarku. Di ujung koridor, aku bisa melihat cahaya oranye menyala-nyala di kejauhan. Jantungku langsung berdebar keras. Apa itu? Gumamku dalam hati sambil berlari menuju ruang tamu. Dari jendela besar di sana, aku bisa melihat pemandangan mengerikan. Pabrik tekstil milik Pak Herman, yang terletak beberapa ratus meter dari rumah, sedang dilalap api. Lidah-lidah api menjulang tinggi ke langit malam, menciptakan bayangan merah yang menyeramkan di wajahku. Tuhan, apa yang terjadi? Bisikku, tubuhku gemetar hebat. Aku segera mencari Pak Herman, tapi dia tidak ada di kamarnya. Setelah beberapa detik panik, aku ingat bahwa dia pernah bilang memiliki kebiasaan bekerja hingga larut malam di ruang kerja. Aku bergegas ke sana, dan benar saja, pintu ruang kerja terbuka, namun dia tidak ada di dalam. Ketakutan mulai merayapi pikiranku. Di mana dia? Apakah dia sudah pergi ke pabrik? Aku tidak bisa tinggal diam. Meskipun hubungan kami masih sangat formal, aku tahu aku harus mencarinya. Tanpa pikir panjang, aku mengambil kunci mobil dari meja dekat pintu masuk dan berlari ke garasi. Aku tidak tahu apakah aku sedang melakukan hal yang benar, tapi aku tidak punya waktu untuk ragu. Perjalanan singkat menuju pabrik terasa seperti mimpi buruk. Asap hitam pekat berkumpul di atas gedung, dan suara ledakan kecil sesekali terdengar dari arah api. Ketika aku sampai di lokasi, aku melihat para karyawan berlarian keluar dari pabrik dengan wajah ketakutan. Beberapa orang mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran portabel, tapi usaha mereka tampak sia-sia menghadapi kobaran api yang begitu besar. Pak Herman, teriakku, suaraku nyaris tenggelam oleh suara jeritan dan ledakan. Aku berlari ke arah pintu utama pabrik, tapi salah satu karyawan menahan tanganku. Nona, jangan masuk. Terlalu berbahaya, katanya dengan nada panik. Tapi Pak Herman ada di dalam, balasku, hampir menangis. Aku harus menemukannya. Karyawan itu menggeleng. Cepat. Tadi saya lihat dia keluar dari belakang gedung. Mungkin dia ada di sana. Tanpa membuang waktu lagi, aku berlari ke arah belakang pabrik. Di sana, aku menemukan Pak Herman tergeletak di tanah, wajahnya pucat dan tubuhnya terlihat lemah. Dia tampak seperti baru saja jatuh dari tangga darurat yang mengarah ke area penyimpanan barang. Aku langsung berlutut di sisinya, memegang tangannya yang dingin. Pak Herman, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia membuka matanya perlahan, napasnya tersengal-sengal. Naila, maafkan aku mencoba menyelamatkan dokumen-dokumen penting. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, matanya tertutup kembali, dan tubuhnya terkulai lemas. Aku panik, berteriak meminta bantuan kepada siapa saja yang ada di sekitar. Beberapa karyawan datang membantu, membawa Pak Herman ke dalam mobil. Untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat, selama perjalanan ke rumah sakit, aku duduk di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran ini? Apa ini hanya kecelakaan, atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini? Setibanya di rumah sakit, Pak Herman langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Aku duduk di kursi tunggu yang dingin, menatap kosong ke lantai keramik putih yang terang. Jam demi jam berlalu tanpa kabar apapun. Dokter akhirnya keluar dari ruang gawat darurat, wajahnya terlihat muram. Bagaimana kondisinya? Tanyaku langsung, berdiri dengan tubuh gemetar. Dokter menghela napas panjang sebelum menjawab. Pak Herman mengalami stroke akibat tekanan fisik dan emosional yang berlebihan. Selain itu, ada cedera serius pada kakinya saat ia jatuh. Kami khawatir ia tidak akan bisa berjalan lagi, setidaknya untuk waktu yang lama. Aku merasakan tubuhku lunglai mendengar berita itu. Semua harapan yang tersisa di dalam hatiku tiba-tiba runtuh seperti dinding yang rapuh. Aku tidak tahu harus berkata apa selain mengucapkan terima kasih kepada dokter dan kembali duduk di kursi tunggu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan segala kemungkinan tentang penyebab kebakaran. Aku ingat dokumen-dokumen mencurigakan yang pernah kulihat di ruang kerjanya, transaksi yang tidak jelas, mitra dagang yang mundur secara tiba-tiba, dan catatan-catatan yang menunjukkan adanya konflik internal. Apakah ini hanya sebuah kecelakaan?
Ataukah ada seseorang yang sengaja ingin menjatuhkan Pak Herman? Esok paginya, aku memutuskan untuk kembali ke pabrik. Kebakaran sudah berhasil dipadamkan, tapi puing-puing hangus dan asap yang masih mengepul membuat suasana terasa suram. Aku berjalan pelan-pelan di antara reruntuhan, mencoba mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, aku menemukan sesuatu yang membuatku bergidik. Di sudut pabrik, aku melihat bekas botol-botol plastik yang telah dicairkan oleh api. Botol-botol itu bukan bagian dari inventaris pabrik, mereka tampak seperti bahan bakar yang digunakan untuk mempercepat pembakaran. Ada juga jejak-jejak ban mobil di tanah yang belum sepenuhnya terbakar. Ini bukan kecelakaan. Seseorang sengaja membakar pabrik ini. Hatiku mulai dipenuhi oleh amarah dan kecurigaan. Siapa yang melakukan ini? Dan kenapa? Apakah ini terkait dengan masalah bisnis Pak Herman? Atau mungkin ada motif lain yang lebih pribadi? Aku tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan jawabannya. Beberapa hari kemudian, kondisi Pak Herman semakin memburuk. Stroke yang dialaminya ternyata lebih parah dari yang diduga. Dokter mengatakan bahwa ia membutuhkan perawatan intensif untuk waktu yang lama, tapi bahkan setelah itu, kemungkinan ia bisa pulih sepenuhnya sangat kecil. Aku merasa seperti sedang menyaksikan seseorang yang perlahan-lahan kehilangan segalanya, bisnisnya, kesehatannya, dan mungkin juga hidupnya. Pada minggu berikutnya, aku duduk di samping tempat tidurnya di ruang ICU, memandangi wajahnya yang pucat dan lemah. Matanya terbuka sedikit, tapi pandangannya kosong, seperti jiwa yang sudah meninggalkan tubuhnya. Aku mencoba berbicara padanya, meskipun aku tahu dia tidak bisa mendengarku. Pak Herman, aku akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini, bisikku pelan, air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Namun, takdir tampaknya memiliki rencana lain. Seminggu setelah kebakaran, Pak Herman meninggal dunia. Aku menerima kabar itu di pagi hari, saat aku sedang duduk di kafe kecil dekat rumah sakit, mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh. Suara telepon dari perawat rumah sakit membuatku terloncat dari kursi. Setibanya di rumah sakit, aku disambut oleh wajah-wajah muram para dokter dan perawat. Mereka memberitahuku bahwa Pak Herman meninggal karena komplikasi stroke yang tidak bisa diatasi. Aku hanya bisa duduk di kursi tunggu, tubuhku terasa kosong. Seperti semua emosi telah hilang bersamaan dengan napas terakhirnya. Pada hari pemakaman, aku berdiri di tepi makam, memandangi nisan yang masih baru. Hati dan pikiranku dipenuhi oleh banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa ini terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan apa yang akan terjadi padaku sekarang? Namun, di tengah kesedihan itu, aku menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah amplop kecil ditempelkan di pintu rumah. Saat aku kembali dari pemakaman, di dalam amplop itu, ada surat wasiat Pak Herman dan sebuah catatan kecil yang berisi daftar nama-nama mitra dagangnya, disertai dengan tulisan tangan, ini adalah orang-orang yang ingin menjatuhkanku. Jangan bayarkan mereka menang. Aku menatap surat itu dengan mata berkaca-kaca. Hatiku mulai dipenuhi oleh tekad yang kuat. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa menjadi penebusan bagi semua yang telah hilang. Setelah pemakaman Pak Herman, aku merasa seperti berada di antara dua dunia, dunia yang telah hilang dan dunia baru yang belum sepenuhnya ku mengerti. Rumah besar yang dulu terasa kosong sekarang benar-benar sunyi, hanya ada aku dan bayangan-bayangan. Kenangan yang menghantui setiap sudut ruangan. Aku mencoba menata ulang pikiranku, tapi hatiku masih dipenuhi oleh rasa kehilangan yang mendalam. Meskipun hubungan kami tidak pernah penuh cinta, kepergian Pak Herman meninggalkan luka yang sulit kujelaskan. Namun, surat wasiat yang ditinggalkannya memberi sedikit titik terang di tengah kegelapan. Setelah membaca isi surat itu dengan teliti, aku menyadari bahwa Pak Herman telah mewariskan seluruh hartanya kepadaku. Sisa-sisa asetnya, beberapa tanah, bangunan kecil yang masih utuh, dan tabungan darurat yang cukup besar, kini menjadi tanggung jawabku. Aku tidak pernah meminta ini, tapi aku tahu bahwa ini adalah warisan yang harus aku kelola dengan bijak. Di sisi lain, catatan kecil yang disertakan dalam amplop itu terus menghantuiku. Ini adalah orang-orang yang ingin menjatuhkanku. Jangan bayarkan mereka menang. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, seperti gema yang tidak mau hilang. Daftar nama-nama mitra dagangnya, yang sebelumnya kulihat dalam dokumen-dokumen bisnis di ruang kerjanya, sekarang tampak seperti daftar tersangka. Aku mulai menyadari bahwa kebakaran pabrik bukanlah kecelakaan biasa. Ini adalah sabotase yang direncanakan dengan matang,
dan aku bertekad untuk menemukan siapa dalang di balik semua ini. Aku memutuskan untuk mulai dari awal. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah Pak Herman, sekarang rumahku, dan mulai menyelidiki dokumen-dokumen yang tersisa di ruang kerja. Beberapa hari setelah kebakaran, aku sempat membawa beberapa folder penting ke kamarku untuk diamankan, meskipun saat itu aku tidak tahu apa yang akan kulakukan dengannya. Sekarang, folder-folder itu menjadi satu-satunya petunjuk yang bisa membantuku mengungkap kebenaran. Saat aku membuka folder-folder itu satu persatu, aku menemukan lebih banyak informasi yang membuatku semakin yakin bahwa kebakaran itu adalah hasil dari konspirasi. Ada email-email yang menunjukkan percakapan antara Pak Herman dan beberapa mitra dagangnya, di mana mereka terang-terangan menolak bekerja sama lagi karena alasan ketidakcocokan bisnis. Namun, ada juga email-email yang lebih samar, dengan kata-kata seperti rencana besar, atau langkah strategis, yang membuatku curiga bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar mundur dari kerjasama. Selain itu, aku menemukan sebuah jurnal kecil milik Pak Herman yang sepertinya sering ia tulis sebagai catatan pribadi. Di dalamnya, dia menulis tentang ketakutan-ketakutannya terhadap beberapa mitra dagang yang mulai menunjukkan sikap bermusuhan. Salah satu namanya adalah Budi Santoso, seorang pengusaha tekstil besar yang selama ini menjadi pesaing utamanya. Dalam salah satu entry, Pak Herman menulis, Budi terus mencoba menekan harga pasar dengan cara-cara curang. Dia bahkan sempat mengancamku secara langsung. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan melawan orang seperti dia. Aku menarik napas panjang setelah membaca jurnal itu. Hatiku mulai terbakar oleh amarah. Apakah Budi Santoso adalah dalang di balik kebakaran itu? Atau mungkin ada orang lain yang bekerja sama dengannya? Aku tidak tahu pasti, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu, namun, sebelum aku bisa melanjutkan penyelidikan lebih jauh, ibuku menelepon. Suaranya terdengar lemah dan penuh penyesalan. Naila, bagaimana kabarmu? Tanyanya pelan, hampir seperti takut mendengar jawabanku. Aku, baik, Bu, jawabku datar. Meskipun hatiku masih dipenuhi oleh rasa marah dan kecewa, ibu menghela napas panjang. Kami sangat menyesal atas apa yang terjadi. Kami tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Kami hanya ingin melindungi keluarga. Aini. Aku terdiam sejenak, mencoba menahan emosi yang mulai naik ke permukaan. Apakah kalian tahu apa yang terjadi pada Pak Herman? Bisakah kalian bayangkan apa yang aku rasakan selama ini? Ibu terisak pelan di ujung telepon. Kami tahu, Naila. Dan kami sangat malu. Kami tidak tahu apa yang harus kami katakan. Kami hanya ingin minta maaf. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Aku sudah tidak punya waktu untuk membicarakan ini, Bu. Saat ini, aku sedang mencoba menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi pada Pak Herman. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku menemukannya. Setelah menutup telepon, aku merasa lega meskipun hanya sedikit. Mungkin suatu hari nanti aku bisa memaafkan mereka, tapi sekarang, prioritas utamaku adalah mencari keadilan untuk Pak Herman. Beberapa hari kemudian, aku mulai menghubungi beberapa mitra dagang Pak Herman yang ada dalam daftar. Awalnya, aku berpura-pura ingin melanjutkan bisnis tekstilnya sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang suamiku. Aku bertemu dengan beberapa dari mereka di kafe atau restoran, berbicara dengan sopan dan ramah sambil mencoba mengorek informasi. Namun, semakin banyak aku berbicara dengan mereka, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Salah satu pertemuanku yang paling mencurigakan adalah dengan Budi Santoso. Ketika aku mengajukan pertanyaan tentang hubungannya dengan Pak Herman, dia tampak gugup dan berusaha menghindari topik itu. Aku hanya menjalankan bisnis, Nona Naila, katanya dengan senyum palsu. Terkadang, persaingan memang tidak bisa dihindari. Aku menatapnya dengan tajam, mencoba membaca ekspresinya. Persaingan? Apakah menurutmu membakar pabrik orang lain juga termasuk dalam persaingan? Wajahnya langsung berubah pucat. Dia mencoba menyangkal, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Aku tahu bahwa aku sedang berada di jalur yang benar, namun, penyelidikanku tidak berhenti di situ. Aku juga mulai mencari informasi dari mantan karyawan pabrik Pak Herman. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya bernama Andi, memberiku petunjuk penting. Sebelum kebakaran terjadi, aku melihat beberapa orang asing masuk ke area penyimpanan barang, katanya pelan. Mereka membawa botol-botol plastik yang aneh. Aku merasa semakin yakin bahwa ini adalah rencana yang direncanakan dengan matang. Botol-botol.
Plastik itu pasti digunakan sebagai bahan bakar untuk mempercepat pembakaran. Dan jika aku bisa menemukan bukti fisik tentang hal itu, aku bisa membongkar kebenaran. Pada malam-malam berikutnya, aku mulai menyusun rencana. Aku tahu bahwa aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku membutuhkan bantuan dari seseorang yang ahli dalam urusan hukum dan investigasi. Untungnya, aku memiliki teman lama dari masa kuliahku, Rani, yang sekarang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Aku menghubunginya dan menceritakan semuanya, tentang pernikahanku dengan Pak Herman, kebakaran pabrik, dan semua kecurigaanku tentang sabotase. Rani mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum akhirnya berkata, "Kamu butuh bukti kuat, Naila. Tanpa itu, kamu tidak akan bisa membuktikan apapun. Tapi aku bisa membantu. Aku punya kontak dengan beberapa penyelidik swasta yang bisa membantumu mengumpulkan bukti." Aku merasa lega mendengar kata-katanya. "Terima kasih, Rani. Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpamu." Dengan bantuan Rani dan timnya, aku mulai mengumpulkan bukti-bukti penting. Kami menemukan rekaman CCTV dari area sekitar pabrik yang menunjukkan beberapa pria mencurigakan masuk ke lokasi pada malam kebakaran. Kami juga berhasil melacak identitas mereka melalui nomor plat mobil yang tertangkap kamera. Semua bukti itu akhirnya mengarah pada satu nama, Budi Santoso. Ternyata, dia telah merekrut beberapa preman lokal untuk melakukan sabotase itu demi menjatuhkan Pak Herman dan menguasai pasar tekstil Jakarta Utara. Aku tidak bisa mempercayai betapa kejamnya orang itu, tapi aku tahu bahwa inilah saatnya aku mengambil tindakan. Aku memutuskan untuk melaporkan semua bukti yang kami kumpulkan kepada pihak berwenang. Namun, sebelum itu, aku ingin melakukan sesuatu yang lebih personal. Aku mengatur pertemuan rahasia dengan Budi di sebuah kafe kecil, pura-pura ingin bekerja sama dengannya. Saat dia datang, aku meletakkan semua bukti yang kami kumpulkan di atas meja, tepat di depan wajahnya. "Inilah yang terjadi ketika kamu mencoba menjatuhkan orang lain, Pak Budi," kataku dengan nada dingin. "Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Tapi kamu salah." Wajah Budi langsung berubah pucat. Dia mencoba menyangkal, tapi aku tahu bahwa aku sudah menang. Aku meninggalkan kafe itu dengan perasaan lega, meskipun aku tahu bahwa perjuanganku belum sepenuhnya selesai. Esok paginya, aku melaporkan semua bukti kepada polisi. Beberapa minggu kemudian, Budi Santoso dan para preman yang bekerja dengannya ditangkap. Kabar itu membuatku merasa puas, meskipun aku tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Namun, di tengah semua ini, aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak harus berakhir di sini. Aku memiliki warisan Pak Herman, dan aku bisa menggunakannya untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Aku memutuskan untuk menggunakan aset-aset itu untuk mendirikan bisnis sendiri, bukan hanya demi keuntungan, tapi juga untuk membantu orang-orang yang pernah menjadi korban ketidakadilan seperti aku. Aku mulai menulis puisi lagi, kali ini tentang kebangkitan dari abu. Aku tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, babak yang penuh harapan dan keberanian.